Singkat saja, setelah Wang Lin minum bersama Gu Yundun atau Kaisar Iblis, Wang Lin masih belum menyadari kalau orang yang minum bersamanya adalah Kaisar Iblis. Singkatnya, di kota kekaisaran kompetisi babak pertama, kompetisi Jenderal Iblis telah berakhir. Hanya 48 Jenderal Iblis yang tersisa dari ratusan peserta di awal. Sisanya kalah atau didiskualifikasi karena memiliki satu kemenangan dan satu kekalahan. Selama beberapa hari berlangsungnya babak pertama, tidak ada seorang pun selain Audi yang menderita luka parah di antara para Jenderal Iblis. Namun, kematian dan luka-luka sangat serius di antara para kultivator. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menyinari lapangan seluas 10.000 kaki persegi itu. Bahkan, lebih banyak orang yang menonton daripada sebelumnya. Lagi pula, pertempuran berikutnya adalah saat pertarungan sesungguhnya akan terjadi. Kecuali beberapa orang yang lolos karena keberuntungan, semua kontestan yang tersisa adalah orang-orang terkenal. 48 Jenderal Iblis berjalan melewati gerbang Iblis Langit. Pria berbaju sirah emas di tengah alun-alun itu memandang dingin setiap orang yang masuk. Ketika melihat Wang Lin, dia mendengus dingin. Dari sudut pandangnya, seorang kultivator biasa telah berani melukai seorang Jenderal Iblis dengan serius. Dalam pikirannya, itu sudah cukup baginya untuk membunuh orang ini ratusan kali. Wang Lin menatap dingin pria berbaju sirah emas itu. Dia menguasai seni pembantaian surgawi, jadi dia sangat peka terhadap niat membunuh. Setelah para Jenderal Iblis dan pembantu mereka semua melewati gerbang Iblis Langit, gerbang itu perlahan menutup dengan gemuruh yang dahsyat. Pria berbaju sirah emas itu menunjuk ke cenderang perang dan berkata dengan dingin, mengikuti perintah Kaisar Iblis. Babak kedua telah berubah. Ini bukan lagi pertempuran, tetapi kompetisi untuk membunyikan cenderang perang ini. Cenderang Iblis perang. Ini adalah harta suci negara Iblis Langitku. Yang kedua setelah Danau Naga. Biasanya hanya ketika seorang wakil panglima tertinggi dipromosikan menjadi panglima tertinggi, barulah mereka diizinkan membunyikan cenderang itu. Kompetisi Jenderal Iblis tidak pernah berubah sebelumnya. Jadi mengapa berubah hari ini? Tampaknya masalah pemilihan dua wakil panglima tertinggi yang baru ternyata bukan tanpa dasar. Konon, setiap panglima tertinggi membunyikan cenderang ini ketika menerima jabatannya, tetapi sangat sulit untuk membunyikannya. Sejauh ini, hanya panglima tertinggi surga yang berhasil membunyikannya 15 kali. Perdebatan mulai bergema lebih hebat dari sebelumnya. Bahkan perdebatan saat Wang Lin melukai Audi dengan serius pun jauh lebih lemah daripada ini. Pria berbaju sirah emas itu mendengus dingin yang menyebar di seluruh alun-alun seperti guntur, membuat semua orang terdiam. Meskipun dia tidak mengerti perintah Kaisar Iblis, dia tetap berkata dengan dingin, gendang ini ditinggalkan oleh Kaisar Iblis pertama dari negeri Iblis Langit, dan rumornya terbuat dari kulit iblis kuno. Mereka yang tidak memiliki cukup kekuatan akan meledak sebelum mereka bahkan dapat membunyikannya sekalipun. Jika Anda dapat membunyikannya 3 kali, Anda kuat. Jika Anda dapat membunyikannya 6 kali, Anda adalah seorang jenius yang diberkati oleh surga. Tidak banyak dari kalian yang dapat membunyikannya 3 kali. 10 besar dari babak ini akan melaju ke babak selanjutnya. Aturan ronde ini adalah jumlah kali Jenderal Iblis dan para pembantunya membunyikan cenderang dijumlahkan. Setelah pria berbaju sirah emas itu selesai berbicara, dia tidak memberi orang-orang kesempatan untuk mulai berbicara lagi. Dia menunjuk seseorang di kerumunan dan berkata, Jenderal Iblis Yusen, keluarlah. Seseorang berjalan keluar dari kelompok Jenderal Iblis. Matanya dingin dan baju sirahnya mengeluarkan suara berderak saat ia berjalan. Ia segera tiba di depan Jenderang Iblis. Saat dia menatap Jenderang Iblis itu, matanya tiba-tiba berbinar dan niat bertempur yang kuat di dalam hatinya pun menyala. Dia tidak langsung bertindak, tetapi berdiri di sana dalam diam dan menyesuaikan energi spiritual iblis di tubuhnya untuk memastikan dia dalam kondisi prima. Lagi pula, dia tidak yakin bisa membunyikan cenderang ini, karena baginya, cenderang ini seperti relik suci. Pria berbaju sirah emas itu memandang Yusen dan berpikir, dengan kultivasi Yusen, dia seharusnya mampu membunyikannya 4 kali. Jika dia memaksakan diri untuk kelima kalinya, dia akan hancur. Dia hanya melirik sekilas sebelum menutup matanya.